Sherly Sarbin. 7 bulan tunaikan karya untuk negeri. Sekolah tanpa beban. Belajar dengan tenang. Kemarin saya telah memerintahkan PLT Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama sekolah gratis bisa kita mulai terapkan. Minimal di sekolah negeri. Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Karena keterbatasan fiskal APBD tahun anggaran 2025, maka kemungkinan sekolah swasta baru akan menyusul di tahun anggaran 2026. Genap 7 bulan kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, berbagai karya nyata telah ditorehkan, khususnya di sektor pendidikan, dengan tagline sekolah tanpa beban, belajar dengan tenang. Pasangan Sherly Sarbin menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada siswa dan guru. Sejak dilantik 7 bulan lalu, duet Sherly Sarbin menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan di Maluku Utara. Salah satu langkah strategis adalah kebijakan pendidikan gratis. Program ini berhasil meringankan lebih dari 70.000 siswa SMA, SMK, SLB, hingga madrasah dan SMA Kristen di bawah Kementerian Agama dari kewajiban membayar uang komite. Kemudian yang berikutnya, kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau setiap bulan dikejar-kejar tagihan dari sekolah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir untuk menggratiskan uang komite. Pemprov Maluku Utara hadir melalui Bosda membayar uang komite kepada masing-masing SMA, SMK, SLB. Dianggarkan sebesar 34 miliar dana Bosda untuk membayar uang komite. Kebijakan ini sekaligus memastikan terpenuhinya akses pendidikan yang merata, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sherly Sarbin memberi senyum baru bagi dunia pendidikan Maluku Utara. Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada pembangunan sarana prasarana. Tahun 2025, sedikitnya 60 sekolah telah diintervensi Sarprasnya melalui APBD dan 50 sekolah lainnya direvitalisasi lewat program APBN. Sejumlah 5.929 guru pun mendapat perhatian, mulai dari peningkatan kualitas melalui berbagai pelatihan hingga upaya peningkatan kesejahteraan agar para pendidik semakin termotivasi dalam menunaikan tugas mulia. Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru dan siswa juga mulai dijalankan. Hanya dalam 1 bulan sejak diluncurkan, program ini menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, sejalan dengan misi membangun generasi Maluku Utara yang sehat dan berdaya saing. Tak kalah penting, Sherly Sarbin juga menyiapkan program beasiswa bagi 1.000 mahasiswa Maluku Utara. Program ini akan segera direalisasikan, menjadi langkah nyata dalam mencetak SDM unggul dan berdaya saing. Menyadari perkembangan dan tuntutan teknologi informasi, di awal masa kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, telah dilakukan uji coba peningkatan kapasitas jaringan internet pada 5 sekolah yang sebelumnya masuk kategori blank spot. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Peningkatan akses internet tidak hanya bertujuan menghilangkan kesenjangan digital, tetapi juga membuka ruang bagi pembelajaran yang lebih mendalam, mulai dari e-learning, coding, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Sherly Sarbin menargetkan pada tahun 2026, seluruh sekolah di Maluku Utara sudah didukung teknologi pembelajaran dan jaringan internet yang memadai. Dengan begitu, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif, modern, dan siap menghadapi tantangan era digital. Komitmen menghadirkan sekolah terhubung internet menjadi bagian dari visi Sherly Sarbin untuk menyiapkan generasi Maluku Utara yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing global. Kok ini perdana SMA Negeri 8 akhirnya bisa connect internet menggunakan Telkomsat. Halo adik-adik di SMA 8. Di sisi lain,
Langkah cepat yang diambil atas arahan langsung Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menindaklanjuti hasil laporan LKPD tahun 2024 telah membuahkan hasil yang menggembirakan dengan capaian 88%. Ini adalah klaim Mandiri. Pada kartu inventaris barang atau KIB yang berkaitan dengan aset tanah, telah berhasil diterbitkan 29 sertifikat dari 53 sekolah yang sudah melalui proses pengukuran. Sebanyak 29 sertifikat lahan sekolah tersebut telah diserahkan langsung oleh Menteri ATR kepada Ibu Gubernur pada bulan lalu. Kerja kolaboratif Dikbud, Badan Pertanahan serta Dinas Perkim menjadi role model dalam menyelesaikan masalah. Hal ini karena didukung pola kepemimpinan kepala daerah yang inovatif dan cenderung solutif. Pencapaian ini juga tercermin pada kategori aset lainnya seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras tim aset Dikbud yang bersinergi dengan tim aset BPKAD. Capaian tersebut menjadi langkah penting dan strategis dalam mewujudkan tata kelola aset yang tertib, akuntabel, dan transparan, sekaligus memperkuat fondasi menuju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara yang semakin profesional. 7 bulan kepemimpinan, Sherly Sarbin telah menghadirkan wajah baru pendidikan Maluku Utara. Sekolah tanpa beban, belajar dengan tenang, demi masa depan generasi emas di bumi Moloku Gieraha. Dikbud dekat dengan sekolah. Diproduksi oleh Ruang Katalis Dikbud Maluku Utara. Reporter atau pembaca naskah Dila Jainuddin. Desain gambar Gozan. Penulis naskah Aka Abdullah. Dokumentasi tim dokumentasi Dikbud Maluku Utara.